Oke, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita akan coba ngobrolin soal dua cara yang beda banget buat ngelihat dunia di sekitar kita. Namanya hakikat dan syariat. Gampangnya gini, hakikat itu kayak bahasa spiritual di balik semua hal, sementara syariat itu bentuk fisik yang bisa kita lihat dan sentuh. Coba deh bayangin, alam semesta ini kayaknya ngomong pakai dua bahasa, dan hari ini kita bakal coba belajar cara ngertinya. Pernah nggak sih kalian ngerasa ada sesuatu yang lebih dalam gitu di balik kejadian-kejadian biasa? Kayak misalnya pas lagi suntuk banget, tiba-tiba lihat pelangi. Atau pas lagi mikirin seseorang, tiba-tiba orangnya nelpon. Rasanya tuh seolah-olah alam semesta lagi bisikin sesuatu ke kita. Nah ternyata bahasa rahasia itu beneran ada dan kita akan coba pecahin kodenya bareng-bareng. Oke, kita mulai dari mana ya? Biar gampang, kita mulai dari sebuah kisah dasar, kisah yang fundamental banget. Ini tentang 5 sosok, sebut saja makhluk purba, yang jadi fondasi dari semua ini. Yang pertama, ada Ifrit. Sosok ini katanya dianugerahi kekuatan untuk menguasai api. Terus yang kedua, ada Hidir. Kalau dia, kekuasaannya adalah atas air. Selanjutnya, yang ketiga adalah Jibril. Dia memegang kuasa atas cahaya. Lalu yang keempat ada Adam. Kekuasaannya diberikan atas elemen tanah. Dan yang terakhir, yang kelima adalah Eva. Dia ini menyatu dengan kekuatan angin. Nah, pertanyaannya sekarang api, air, cahaya, tanah, angin. Ini tuh beneran kekuatan super kayak di film-film gitu? Atau jangan-jangan semua elemen ini sebenarnya simbol dari sesuatu yang jauh lebih dalam? Nah, untuk bisa mencahin teka-teki soal 5 elemen tadi, kita butuh kuncinya. Dan kuncinya adalah pemahaman bahwa realitas itu punya dua lapisan, dua bahasa. Ada bahasa fisik yang kita lihat sehari-hari, dan ada bahasa spiritual yang tersembunyi di baliknya. Coba kita lihat perbedaannya. Hakikat itu bisa dibilang kenapanya. Intinya, esensinya, makna spiritualnya yang gak akan pernah berubah. Nah kalau syariat, itu gimananya? Bentuk fisiknya, wujud luarnya yang kita lihat, yang bisa macem-macem dan berubah tergantung konteks. Gampangnya gini deh, satu konsep inti dari hakikat itu bisa muncul dalam ribuan wujud syariat yang berbeda. Oke, biar lebih kebayang, kita pakai contoh yang gampang banget yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Coba kita pikirin kata rumah. Secara hakikat, esensi terdalamnya, rumah itu bukan soal tembok dan atap, bukan soal bangunannya. Hakikat dari rumah adalah ide tentang sebuah tempat untuk bernaung. Itu intinya. Nah, dari satu ide tempat bernaung tadi, wujud syariatnya bisa macam-macam banget kan? Buat burung, rumah itu ya sarang di pohon. Buat cacing, rumahnya itu tanah di bawah kaki kita. Buat ikan paus, ya lautan yang luas itu rumahnya. Dan buat kita manusia, rumah bisa jadi apartemen, bisa jadi gubuk, bisa jadi istana. Lihat kan, bentuk fisiknya beda-beda semua. Tapi esensi hakikatnya sama persis, sebuah tempat untuk bernaung. Oke, sekarang kita udah pegang kuncinya nih. Dasarnya udah dapat. Yuk kita coba pakai kacamata hakikat dan syariat ini buat ngelihat konsep-konsep lain yang lebih dalam, yang mungkin kita temui tiap hari. Coba kita ambil contoh lain. Kita pakai konsep sujud. Secara hakikat, sujud itu artinya adalah kepasrahan total, ketundukan pada kekuatan yang lebih besar dari diri kita. Nah, bentuk syariat dari sujud ini gimana? Buat seorang muslim mungkin wujudnya adalah gerakan sholat. Itu satu bentuk syariat. Tapi coba pikirin deh, planet yang patuh terus berputar di orbitnya, itu juga bentuk sujud kan? Dia tunduk pada hukum gravitasi. Tanaman yang selalu tumbuh mencari arah matahari, itu juga sujudnya tanaman. Atau bahkan semut yang taat ngikutin insting koloninya. Semuanya adalah bentuk syariat dari hakikat yang sama, kepasrahan. Dan setiap bentuknya itu sempurna, pas banget buat makhluknya masing-masing. Kita semua pasti sering dengar kan kalimat yang bilang jalan Tuhan itu misterius. Biasanya kita ngomong gitu pas ada kejadian yang aneh atau susah banget kita pahami pakai logika biasa. Nah ini dia intinya. Misteri itu muncul karena kita seringkali salah pakai alat. Kita mencoba memahami pesan dari level hakikat yang spiritual, tapi kita pakainya kacamata logika syariat yang serba fisik dan literal. Itu sama aja kayak kita mencoba memahami keindahan sebuah puisi pakai rumus matematika. Yang nggak akan nyambung, pasti jadi aneh dan membingungkan.
Jadi, kalau kita rangkum, ada 5 kunci penting buat mulai membaca tanda-tanda ini. 1. Ingat, satu kebenaran spiritual, hakikat, bisa punya banyak banget wujud fisik, syariat. 2. Dunia spiritual dan dunia fisik itu mainnya pakai aturan yang beda. Jangan dicampur adukan logikanya. 3. Nah ini nyambung ke awal tadi. 5 elemen itu, api, air, cahaya, tanah, angin, itu bukan kekuatan super, tapi simbol hakikat dari sifat-sifat dasar di dalam diri kita. 4. Tindakan kayak sujud tadi, bentuknya beda-beda buat tiap makhluk. Dan yang paling penting, nomor 5, kalau mau beneran ngerti, coba deh lihat ke dalam diri sendiri. Cari makna tersembunyi di balik pengalaman-pengalaman yang kalian alami. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kalian renungkan. Dengan bekal pemahaman soal dua bahasa alam semesta ini, bahasa hakikat dan syariat, coba deh nanti lihat lagi semua kejadian yang kalian alami hari ini. Dari yang paling sepele sampai yang paling penting, kira-kira pesan tersembunyi apa ya yang selama ini mungkin terlewatkan?